Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama, dan ini merupakan kedatangan kami yang perdana pasca pandemi. Saya perhatikan nampaknya jamaknya sudah ganti. Yang dulu sering saya jumpai di sini pindah kah? Tayyib. Walhamdulillah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang mudah untuk belajar fikih muamalah. Tema ini adalah pilihan yang diambil oleh panitia. Setelah kita berikan beberapa pilihan tema, panitia mengendaki ingin tahu ya, bagaimana cara belajar fikih muamalah dengan mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bahwa aktivitas manusia itu terbagi menjadi dua secara umum. Aktivitas manusia secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Kalau di buku pengantar fikih jual beli ini saya jadikan sebagai muqaddimah. Yang pertama adalah aktivitas ibadah. Dan yang kedua aktivitas muamalah. Apa itu aktivitas ibadah? Aktivitas yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan untuk aktivitas jenis yang pertama ini Allah jelaskan dengan sangat lengkap, komplit kepada sang Nabi SAW, dan Nabi juga telah menjelaskan ini kepada umat manusia. Tidak ada bagian yang ditutupi sedikit pun. Sehingga beliau seringkali mengatakan ala qad balagtu. Di hadapan para sahabatnya beliau sering mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk jenis yang pertama ini telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Karena telah sempurna, sesuatu yang sempurna ketika dikurangi maka dia menjadi cacat, dan ketika ditambahi bukan semakin memperindah tapi merusak. Kita sempurna dengan dua mata. Ada yang mau dikasih satu tambahan? Satu mata di tengah? Kita tidak mau. Kenapa? Sempurnanya kita adalah dengan dua mata. Sehingga ketika dikasih tambahan bukannya semakin menyempurnakan tapi justru semakin merusak. Meja ini sempurna ketika dia punya kaki di bawah. Kalau ada orang yang berinovasi dia ngasih kaki di atas, kira-kira gimana Pak? Semakin bagus atau merusak? Semakin merusak. Agama telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia, dan Allah katakan ini telah sempurna. Manusia sangat terbatas kemampuannya. Maka yang lemah seperti ini kadang dia main ikut campur, terus nambah-nambahi agama. Ini bukannya menyempurnakan tapi justru semakin merusak. Karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau mengatakan tentang sempurnanya agama, beliau mengatakan faman lam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinan. Maka apapun yang bukan bagian dari agama saat ayat ini diturunkan, maka dia bukan bagian dari agama sampai masa saya sekarang ini.
Maka apapun yang bukan bagian dari agama saat ayat itu diturunkan, dia juga bukan bagian dari agama saat saya sekarang ini. Dan juga sampai seterusnya hingga kiamat. Karena agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami seperti ini ya. Anda melakukan berbagai macam kegiatan ibadah. Ada salat, ada zikir, puasa, dan aneka ibadah yang lainnya. Tujuan kita beribadah itu apa, Pak? Tujuannya apa? Tujuan beribadah apa, Mas? Ingin mendapatkan pahala. Pahala untuk apa? Agar kita bisa masuk surga. Bahasa lainnya adalah kita beribadah kepada Allah dengan tujuan agar kita bisa berbahagia di akhirat. Ada enggak di antara kita yang tahu akhirat? Pernah di antara kita ada yang sudah sampai akhirat? Kita enggak tahu akhirat. Kita tidak tahu akhirat dan kita juga tidak tahu bagaimana caranya berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara untuk bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kami jadikan sebagai landasan. Kenapa dalam kegiatan ibadah kami punya prinsip jangan ditambahi, jangan berinovasi. Karena untuk urusan akhirat kita nggak bisa meraba. Manusia nggak bisa meraba. Mau meraba bagaimana wong dia buta 100%. Sehingga kalau orang misalnya tidak dikasih penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada nabi dan rasul, mereka nggak bisa, Pak, meraba-raba bagaimana cara berbahagia di akhirat itu nggak bisa. Logika nggak nyambung. Jangankan untuk akhirat yang sedemikian banyak unsurnya. Surga saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penjelasan dari Allah bahwasanya surga itu adalah ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Aku sembunyikan untuk mereka sebuah perhiasan yang sangat indah sebagai balasan atas kerja yang mereka lakukan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk kalian. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengerin oleh telinga. Loh Pak, kami kan sering mendengarkan cerita tentang surga. Yang dimaksud tidak pernah didengar oleh telinga adalah suara surga itu gak pernah kita dengar. Gimana sih merdunya nyanyian bidadari? Antum, Anda ya misalnya nonton murotal. Di situ terdengar suara yang sangat indah. Kadang waktu kita nonton pertama kali, terus kita dengarkan suaranya pertama kali dengan sound system yang bagus. Orang bisa menikmati nggak, Pak? Bisa. Dia merasa terbawa batinnya dengan suara indah yang dia dengarkan. Suara indahnya surga kayak gimana? Tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kadang kita merasa senang ketika mendengar gemerci air. Makanya di sebagian rumah dibuatkan kolam kecil yang ada gemerci air. Dia membayangkan ada di sungai yang di situ ada gemerci air. Suara sungai surga seperti apa? Manusia nggak ada satupun yang pernah mendengarnya. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan kondisi yang paling nikmat menurut yang bisa Anda jangkau. Membayangkan sesuatu yang sangat nikmat. Surga jauh lebih nikmat dari itu. Itu baru bicara surga. Jadi kita buta 100% untuk urusan akhirat. Maka bagian yang pertama ini, yaitu untuk urusan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kata kunci, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti saja apapun yang telah Allah turunkan kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan ikuti wali-wali selain Allah. Maksudnya jangan kau ikuti orang-orang yang dia meraba-raba dalam masalah akhirat. Karena tidak mungkin dia bisa berhasil. Baik. Sehingga dari sinilah Nabi SAW membuat satu kaidah dalam masalah amal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Barang siapa yang melakukan satu amal dan dia tidak ada ajaran dari kami, Allah enggak terima. Karena dalam urusan akhirat Allah tidak menerima manusia meraba-raba di sana. Agar mereka selalu mengikuti apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu aktivitas manusia jenis yang kedua, yaitu aktivitas muamalah. Dalam aktivitas muamalah, di situ ada praktek jual beli, ada sewa menyewa, ada akad salam, ada aneka akad yang lain, akad kerjasama, mudharabah, musyarakah, dan seterusnya. Untuk aktivitas jenis yang kedua ini, bisa enggak manusia itu mengukur hasil? Memastikan dengan mengukur sama atau beda, Pak? Beda. Yang saya tanyakan, bisa enggak manusia mengukur hasil? Bisa. Pak, kalau saya kulaan barang harga 20.000. Lalu saya jual ke Jawa harga 60.000. Biaya kirim, ongkos kirim kurang lebih 10.000 per piece. Berarti saya kurang lebih untung sekian puluh ribu. Kalau saya kulak dalam jumlah sekian, saya akan dapat untung sekian. Manusia bisa ngitung. Meskipun hasil akhirnya semuanya kembali kepada takdir Allah. Baik, sehingga dalam masalah muamalah seperti ini yang manusia bisa mengukur, Allah kasih kebebasan bagi mereka untuk melakukan cara apapun yang menguntungkan bagi mereka dengan satu syarat, jangan sampai melanggar aturan. Jangan melanggar syariat. Sehingga silahkan antum berinovasi, berkreasi dalam urusan muamalah, yang penting jangan sampai melanggar aturan syariat. Makanya kemudian kaidah dari dua aktivitas ini bertolak belakang. Kalau dalam masalah ibadah, jangan tanya dalil, jangan tanya mana dalil yang melarang. Ini pertanyaan yang keliru. Anda salah prinsip. Tapi kalau dalam masalah muamalah, silahkan tanya dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang praktek muamalah seperti ini? Karena hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang melarang. Sedangkan dalam masalah ibadah, para ulama membuat kaidah, hukum asalnya enggak boleh kecuali kalau ada petunjuk yang memerintahkan, ada dalil yang memerintahkan. Dengan latar belakang tadi, kita itu buta akhirat. Dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa berbahagia di akhirat, ikuti manusia yang paham akhirat, yaitu Rasulullah SAW. Berbeda dengan urusan dunia, manusia bisa mengukur sehingga dia bisa mempertimbangkan kira-kira apakah nanti dia bisa untung ataukah tidak. Maka untuk jenis seperti ini mereka diizinkan untuk berinovasi, boleh melakukan hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW maupun para sahabat. Yang penting tidak melanggar aturan syariat. Makanya muncul satu kaidah, hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarang. Orang kalau paham kaidah ini cukup mudah untuk memahami konsep bid'ah, ya. Memahami konsep kenapa muamalah itu boleh berinovasi, kenapa orang boleh naik kendaraan ketika berhaji, boleh naik misalnya bis ketika dia berangkat umroh. Kan dulu di zaman Nabi SAW tidak ada. Karena fasilitas ini semuanya masuk ranah muamalah yang dijadikan sebagai layanan untuk melaksanakan ibadah. Seperti kita pakai baju, seperti Anda menggunakan AC, ini masuk ranah muamalah, murni budaya, adat, dan kembali kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Sementara ibadahnya, kegiatan sholatnya, ini hanyalah pelengkap. Kira-kira beda gak nilai pahala antara sholat pakai AC dengan yang gak pakai AC, Pak? Beda? Tidak. Yang menentukan yang mana? Khusyuknya. Kalau antum pakai AC khusyuk, insya Allah lebih afdal. Kalau antum pakai AC kedinginan malah gak khusyuk, matikan AC-nya. Sehingga bukan fasilitasnya, tapi bagaimana cara dia melaksanakan ibadah itu. Dipahami insya Allah ya. Nah, jangan sampai salah dan kebalik dalam menerapkan kaidah. Makanya ketika kita memberikan peringatan kepada sebagian masyarakat, mohon maaf Pak, praktek ibadah seperti ini, mohon maaf, ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada panduannya. Terus dia tanya, mana dalil yang melarang? Kalau ini tidak boleh. Masya Allah, Anda kebalik dalam masalah ini.
Dalam ibadah jangan tanyakan mana dalil yang melarang. Nanti terlalu banyak turunannya yang melebar. Sebutkan contoh dalil yang melarang sholat duhur 5 rakaat. Tidak ada. Sebutkan dalil yang melarang sholat subuh 3 rakaat. Tidak ada. Karena dalam masalah ibadah kita dituntut ikuti panduan. Nabi SAW tidak pernah mengatakan janganlah kalian sholat duhur 7 rakaat. Tidak ada. Jangan kalian sholat subuh 10 rakaat. Beliau nggak pernah bilang seperti itu. Sebab dalam masalah ibadah ikuti panduan. Sehingga yang tidak mengikuti panduan kembalikan kepada panduan. Baik. Karena itulah dalam aktivitas muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kaidah yang ini pernah terjadi di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang asli mana, Pak? Asli Arab. Arab mana? Kota Mekah. Di Mekah itu ada tanaman apa, Pak? Di Mekah ada tanaman apa? Tidak ada kurma. Di Mekah tidak bisa dipakai untuk nanam kurma, Pak. Kurma itu adanya di Madinah. Dan beberapa daerah sekitarnya yang tanahnya gembur, bisa dipakai untuk menanam. Kalau di Mekah, Pak, tidak bisa, Pak, dipakai nanam. Itu semuanya batu. Kanan kirinya Ka'bah itu batu. Sehingga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak ada yang bertani. Mekah itu menjadi tempat yang teduh karena bangunannya dibuat tinggi-tinggi. Sedangkan Madinah bisa teduh karena ada janjang anggur. Nah, anggur itu kan merambat ke atas. Itu dipakai untuk berteduh. Madinah bisa seperti itu. Tayyib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka yang berasal dari Mekah tidak ngerti praktek pertanian yang ada di kota Madinah. Pertama kali beliau datang ke Madinah, beliau melihat ada kejadian yang aneh. Ini orang ngapain naik ke korma jantan, lalu dia ngambil benang sari, kemudian turun, lalu naik ke korma betina, dikawinkan dengan putih yang ada di korma betina, naik turun gitu. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan, kalian repot banget, mbok coba dibiarin aja. Kalau emang Allah takdirkan berbuah, nanti juga akan berbuah. Atas saran ini sahabat langsung tidak mengkawinkan korma. Saya pernah melihat ada orang yang mengawinkan salak. Di Sleman banyak salak ya. Jadi dia motong bagian benang sari di kurma, di salak jantan, ditaruh di putik salak-salak betina. Nanti yang nyebarin semut. Cuman ditaruh gitu aja, ditaruh di dekatnya, nanti semut yang nyebarin. Kurma ternyata juga seperti itu, harus dikawinkan. Akhirnya karena Nabi SAW meminta, gak usah dikawinkan, kalau emang waktunya berbuah akan berbuah. Apa yang terjadi? Gagal panen. Nabi SAW tanya kepada mereka, bagaimana dengan nasib kurma kalian? Ya Rasulullah, kada wa kada. Anda bisa sendiri lihat ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti dengan urusan dunia kalian. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik. Sehingga dalam masalah urusan dunia, Rasulullah SAW serahkan kepada umatnya. Mau berinovasi, melakukan sesuatu yang baru, Rasulullah SAW menyebut, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Taib. Tolong bedakan dua pernyataan ini ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Pernyataan yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya di mana? Di hukum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang merupakan hadis Nabi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau kita ditanya, siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia kita? Rasulullah SAW. Beliau yang paling paham. Kenapa? Karena Rasulullah SAW
dapat wahyu dari Allah. Dan wahyu itu menjelaskan hukum. Sehingga beliau yang paling tahu tentang status hukum perbuatan ini halal ataukah haram. Tapi kalau berbicara teknis, gimana cara berbisnis yang menguntungkan, bagaimana cara kerjasama yang bagi hasilnya menguntungkan, bagaimana cara transaksi, masyarakat lebih ngerti tentang teknis. Namun kalau hukum, Nabi SAW lebih paham. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, yang beliau katakan kalian lebih paham itu untuk urusan dunianya, bukan untuk hukum urusan dunia. Kalau hukum urusan dunia, Nabi SAW yang paling paham. Selanjutnya siapa lagi Pak? Para sahabat yang belajar dari beliau. Terus siapa lagi? Para tabi'in yang belajar dari beliau. Dan begitu seterusnya hingga para ulama di masa sekarang. Maka kalau kita berbicara masalah hukum, larinya bukan ke praktisi, tapi larinya kepada orang yang paham ilmu syar'i. Sehingga gak benar kalau ada orang yang ngasih koreksi kayak gini ya. Ustadz itu kenapa kok sering berkomentar, ini riba, ini haram, ini gharar. Kan mereka bukan praktisi. Gak ngerti kan transaksi yang ada di perbankan tuh kayak gimana. Mereka gak pernah melakukannya. Subhanallah. Apakah untuk bisa menilai hukumnya ustadznya harus praktek dulu? Pak Ustadz praktek riba gimana? Baru setelah itu bisa ngomong kalau ini riba. La haula wala quwata illa billah. Berarti untuk bisa menilai sebuah minuman, ini khamr, haram, karena memabukkan. Ustadz kan belum membuktikan kalau ini memabukkan. Bahaya Pak ya. Bahaya gak kira-kira? Subhanallah. Sehingga seorang yang paham ilmu syar'i, dia mendengarkan cerita dari jamaah. Skemanya seperti ini, transaksinya kayak gini. Lalu dari itu beliau bisa mengolah, berdasarkan hal ini yang kami pahami dengan pendekatan fikih seperti ini, berarti ini masuk akad A, masuk akad B. Karena itu insya Allah praktek seperti ini boleh, atau praktek seperti ini mengandung riba, mengandung gharar dan seterusnya dari cerita yang beliau dapatkan. Tidak harus melakukan praktek. Nabi SAW ketika beliau pertama kali tiba di kota Madinah, beliau SAW menjumpai ada praktek akad yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan itu tidak pernah ada di Mekah. Akad apa itu Pak? Akad salam. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wan nasu yuslifuna fi thamar al-ama wal amaini aw thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah sementara masyarakat mereka telah melakukan praktek transaksi salam untuk masa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Nabi SAW baru ketemu itu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan praktek salam, maka harus jelas timbangannya, harus jelas takarannya, harus jelas waktunya. Sudah? Berarti kalau kita ditanya, akad salam itu yang menciptakan siapa? Yang melakukan praktek akad salam pertama kali siapa? Rasulullah SAW atau sahabat? Sahabat. Bahkan sebelum Nabi SAW ada, sebelum Nabi SAW tiba di kota Madinah, praktek itu sudah ada. Artinya Nabi SAW tidak menciptakan praktek akad. Makanya kalau antum ditanya, sebutkan satu akad yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Satu akad yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau contohkan, kalau mau akad tuh kayak gini, sebutkan satu saja. Ada atau tidak? Tidak ada.
Jawabannya nggak ada. Apa jawabannya? Akad nikah. Oh, Masya Allah. Akad nikah ya. Di sini jawab akad nikah, sana jawab akad nikah, belakang jawab akad nikah, jadi 4 kali akad nikah. Masya Allah. Hanya ada di cita-cita ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sekian banyak praktek akad, termasuk akad nikah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah setelah beliau jadi nabi atau sebelum? Sebelum. Berarti sudah ada sebelum Allah memberikan wahyu kepada beliau. Nabi Muhammad SAW terlahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Ketika beliau lahir, apakah sudah ada syariat? Belum. Tayyib, kembali ke sini. Tidak ada akad yang diciptakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak menciptakan akad. Dalam arti beliau tidak mengajarkan bagaimana cara berakad, tidak. Terus yang beliau ajarkan apa, Pak? Yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam adalah aturannya agar tidak melanggar syariat. Kalau skemanya, proses transaksinya, teknisnya masyarakat yang buat. Tapi kalau aturannya beliau yang ngasih batasan. Misalnya praktek aroya, praktek salam, kayak gini tidak boleh jika melanggar ini. Seperti ini aturannya harus kayak gini. Sehingga Nabi SAW dalam masalah praktek akad, beliau hanya memberikan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang dilarang, tapi beliau tidak menjelaskan tentang skemanya atau prakteknya. Paham di sini jamaah? Baik. Karena itulah dalam masalah fikih muamalah, antum bebas untuk melakukan praktek akad apapun. Sehingga orang boleh melakukan praktek akad yang tidak ada di masa Abu Bakar, tidak ada di masa Umar. Selanjutnya tentang hukumnya, konsultasikan ke ustadz yang paham tentang itu. Kemudian nanti sang ustadz akan menilai bagian mana yang boleh, bagian mana yang tidak boleh. Baik, ini teori secara umum. Sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa memahami sendiri antara praktek akad itu boleh ataukah tidak? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang masalah kata kunci kenapa dalam sebuah praktek muamalah itu dilarang. Para ulama mengatakan hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang itu lebih banyak atau lebih sedikit? Yang dilarang itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Kenapa? Karena mubah. Kenapa yang dilarang itu lebih sedikit? Baik, berdasarkan kaidah ini, yang dilarang itu kan disebutkan setelah kata kecuali. Dan setiap yang disebutkan setelah kecuali berarti dia lebih sedikit. Misalnya ya, dalam satu kelas terdaftar 100 siswa. Lalu kita membuat sebuah pernyataan. Seluruh siswa hadir kecuali 99 siswa. Salah atau benar ini? Salah. Kalimat yang benar gimana? Semua siswa tidak hadir kecuali 1. Kan gitu ya? Ini kalimat yang benar. Baik. Makanya kalau ada pernyataan setiap praktek muamalah itu halal dan mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau sudah tahu seperti ini, jika sampai ada orang yang berkomentar, Pak, saya selesai kajian muamalah, ikut kajian Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Khalid Basalama atau yang lainnya, kok rasanya semakin banyak yang gak boleh Pak ya? Ini dilarang, ini haram, gharar, resign sekarang. Jadi rasanya kok serba gak boleh. Itu kenapa Pak ya? Ada sebagian yang dia itu merasa berat banget ikut syariat. Kadang dia sampai suudzon kepada syariat. Subhanallah. Maka kita sampaikan, pertama, mohon maaf ya, bisa jadi kalau antum menjumpai seperti ini, begitu selesai ngaji tentang fikih muamalah, rasanya kok banyak yang dilarang, berarti saking seringnya praktek haram yang kita lakukan. Sementara kita nggak sadar. Harusnya bersyukur, terima kasih.
Alhamdulillah, baru kali ini saya tahu ternyata selama ini saya keliru. Dan mengedepankan semangat seperti itu salah satu di antara tanda mukmin. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila turun surat yang baru atau ayat yang baru, ada di antara orang munafik yang berkomentar, tapi komentarnya nyinyir. Ada nggak di antara kalian yang imannya semakin bertambah? Nyinyir kepada apa? Ayat Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang-orang yang beriman, ketika turun ayat yang baru, iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin berbahagia. Jadi salah satu di antara sifat orang mukmin itu, saat dia mendapatkan penjelasan syariat yang baru, ilmu yang baru, dia itu merasa senang. Bisa dicatat ya, surat At-Taubah ayat 124. Dia merasa senang dengan kehadiran penjelasan yang baru ini. Meskipun bisa jadi itu menyudutkan mereka, merugikan dari sisi materi. Makanya saat turun ayat-ayat yang mengharamkan khamr secara bertahap, khamr diharamkan oleh Allah secara bertahap. Pada waktu pengharaman terakhir yaitu haraman puncak, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi khamr agar kalian beruntung. Mereka akan sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah intahaina rabbana. Alhamdulillah kami hentikan sejak sekarang ya Allah. Kami hentikan sejak sekarang ya wahai Rabb kami. Dibuanglah khamr-khamr itu. Sampai jalan-jalan Madinah becek dengan khamr. Saking banyaknya khamr yang dibuang. Orang kalau nyiram air bareng-bareng kan becek Pak ya. Saking banyaknya khamr yang dibuang sampai jalan Madinah itu becek dengan khamr. Orang mukmin ketika mendapatkan penjelasan yang baru, sifat yang dia hadirkan, yang dia kedepankan adalah mensyukuri penjelasan yang baru ini dan dia berterima kasih. Sehingga dia merasa senang dengan adanya penjelasan yang baru. Makanya kalau Anda ikut kajian muamalah atau kajian yang membahas fikih tertentu, lalu kemudian Anda menjumpai ada satu hal yang baru, kok saya baru dengar ya kayak gini. Saya baru tahu, oh berarti selama ini saya keliru, selama ini saya salah. Terima kasih Pak Ustadz, saya baru tahu sekarang. Berbahagialah. Ini salah satu di antara tanda mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau malah yang dikedepankan adalah suudon, waduh ikut kajian kok jadinya malah serba nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini goror, ini dilarang. Ini suudon kepada syariat. Ini suudzon kepada syariat. Baik. Dan sesuatu yang dilarang itu tujuannya sebenarnya untuk kemaslahatan manusia. Allah ketika menetapkan hukum, apakah Allah punya kepentingan jamaah? Ketika Allah menurunkan aturan, apakah Allah punya kepentingan? Subhanallah. Kalau dewan membuat aturan, kira-kira ada kepentingan nggak Pak? Mungkin ada. Kenapa ada aturan A, ada aturan B? Oh ternyata ada aset di sana. Mungkin dia punya kepentingan. Tapi kalau Allah membuat aturan, apa kepentingan Allah? Allah nggak butuh ibadah yang kita kerjakan. Allah nggak butuh dengan praktek ketaatan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semua menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian. Misalnya jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya punya hati seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya punya iman dan takwa sebagaimana iman dan takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah?
ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu enggak nambahi kerajaanku. Allah enggak lebih kaya gara-gara kita sujud kepadanya. Allah enggak lebih kaya gara-gara kita nurut kepada aturannya. Karena Allah enggak butuh ibadah kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan manusia pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling jahat di antara kalian. Misalnya siapa? Fir'aun misalnya. Semuanya Fir'aun semuanya. Enggak tahu siapa yang disembah dan siapa yang mau menyembah. Pokoknya semuanya punya hati seperti hati Fir'aun. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Jadi kita mau taat, kita mau bermaksiat, sama sekali tidak menambah maupun mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memahami bahwa tujuan Allah mengatur adanya larangan-larangan dalam bermuamalah bukan karena Allah punya kepentingan, tapi tujuannya apa? Untuk kemaslahatan para hamba. Cuman karena kita enggak sadar, akhirnya kadang kita berontak. Allah sebut manusia wa kana al-insanu dzuluman jahula. Dan manusia itu dolim dan bodoh. Manusia itu dolim dan bodoh. Dolim, dia suka berbuat maksiat. Bodoh karena dia enggak tahu konsekuensi buruknya. Sehingga kadang kita suka melanggar, tapi kita merasa nyaman. Padahal itu adalah perbuatan yang sangat besar efek sampingnya. Saya kadang membuat permisalan seperti ini, biar kita semakin sadar betapa bodohnya kita. Anak kecil, Pak, ketika dia berbuat yang membahayakan dirinya sendiri, mainan pisau, mainan api, dan seterusnya, sebagai orang tua yang sayang, kira-kira diapain, Pak? Ya? Kira-kira diapain? Dijauhkan, dilarang. Sehingga orang tua yang sayang anaknya, ketika anaknya mainan pisau, aduh ini pisau jangan, terlalu kecil, ini pedang. Kasih pedang malah ya. Orang tua main atau anak kecil mainan api. Orang tua merasa sayang, waduh ini api terlalu kecil, mercon kecil, ini gas melon. Orang tua sayang sama anak kayak gini, Pak? Tidak ya. Karena orang tua sayang, permainan yang membahayakan itu dilarang. Tapi ketika dilarang, anak yang gak ngerti, berontak gak? Berontak. Berontak dia, marah, nangis. Kadang dia ngelempar apa-apa. Karena merasa orang tuanya gak sayang sama dia. Tapi orang tuanya tetap sayang meskipun anaknya ini marah, dia gak murka. Dia gak langsung menghukum anaknya, dibiarin saja. Tahu anaknya ini belum saatnya untuk diajak berpikir jauh seperti itu. Mungkin Anda Pak, kita seperti itu di hadapan Allah Ta'ala. Allah kasih kita larangan A, larangan B, larangan C. Kadang kita berontak, kita melanggar. Dan Allah gak langsung hukum kita. Coba kalau Allah langsung hukum, gak ada yang bisa bertahan hidup. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka alaiha min dabbah. Andaikan Allah menghukum setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, satu dosa, satu bisul. Misalnya, satu dosa, satu bisul. Ini penuh dengan bisul. Satu dosa, satu gempa. Berapa juta manusia? Berapa miliar manusia? Nanti gempa setiap 0, sekian detik. Tidak bisa hidup manusia. Bahkan kata Allah, ma taraka 'alaiha min dabbah, binatang apapun enggak bisa bertahan. Kalau satu maksiat langsung dihukum. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah tunda mereka sampai waktu tertentu. Si anak ini marah, berontak, orang tua tetap sayang, dibiarin, dinasehati. Sampai ketika anak itu sudah menginjak besar, sudah balik 15 tahun, 16 tahun, orang tua tetap sayang. Tapi kadang ada waktunya anak dikasih pelajaran. Dihukum itu anak. Dan setelah dihukum ada yang sadar, ada yang gak sadar.
Demikian pula kita, datang hukuman dari Allah, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Waktu kejadian pertama nangis sadar taubat. Anak ketika dihukum pertama dia nangis minta maaf. Setelah itu ngeyel lagi. Manusia juga sama. Setelah itu lupa, maksiat lagi. Berulang-ulang seperti itu. Namun Allah sangat menyayangi hambanya, sehingga ini dikasih penundaan dalam waktu yang lama. Meskipun mereka ngeyel lagi, ditunda lagi. Dikasih waktu untuk bertobat. Bersyukur jamaah yang dikasih usia panjang. Antum bisa menambah ketaatan. Tayyib, kembali ke masalah ini. Ada banyak orang yang dia nggak terima dengan kajian masalah muamalah. Salah satu alasannya kayak gini, terlalu repot. Beberapa karyawan bank, kalau dia sudah berhadapan dengan ikhwah yang sudah kenal kajian muamalah, kajian sunnah, lalu mereka mau bertransaksi. Saya kemarin baru dapat informasi ya. Baru dapat satu informasi komunikasi antara teman dengan salah satu karyawan bank ribawi. Jadi bank ini menyodorkan skema akad kami kayak gini. Silahkan kalau mau dikoreki, dicoreti. Ini enggak boleh, dicoreti. Terus dikembalikan. Akhirnya karyawan ini bilang, ya kami kalau sudah berinteraksi dengan orang-orang yang ngaji ya kayak gini. Gitu. Maksudnya gimana? Rumit kata dia. Ini enggak boleh. Padahal ini sama-sama muslim Pak ya. Kita enggak bicara di luar Islam. Ini sama-sama muslim. Masih banyak orang yang belum siap dengan aturan. Edukasi terus kita berikan tahap demi tahap, agar kita bisa lebih taat kepada Allah Sang Pencipta. Tayyib. Lalu jamaah, dari sekian permasalahan yang dinilai haram oleh para ulama untuk kegiatan muamalah, sebenarnya kata kuncinya cuma 3. Muamalah itu dilarang dan haram karena dia mengandung 3 hal. Mengandung riba, mengandung gharar, dan unsur dolim. Kalau salah satu dari 3 hal ini ada, maka transaksi itu enggak boleh. Apa saja tadi? Riba, gharar, dolim. Jika salah satu dari 3 ini ada, maka hukum asal transaksi itu dilarang. Sehingga dalam praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat, para asatidzah ketika mau menilai ini apakah boleh ataukah tidak, mereka itu cuma metani 3 ini. Nyari kutu 3 ini. Metani itu nyari kutu ya. Mereka cuma nyari 3 ini. Kalau ketemu salah satu dari 3 ini, berarti dilarang. Sehingga antum misalnya tanya, Pak Ustadz kalau praktek kayak gini boleh atau tidak? Kita cari, ada enggak unsur ribanya? Ada enggak unsur gorornya? Ada enggak sisi dolimnya? Kalau salah satu dari 3 ini ada, maka kita nyatakan enggak boleh. Sebaliknya ketika salah satu dari 3 ini tidak ada, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, karena pada prinsipnya ketika 3 ini tidak ada, berarti dikembalikan kepada budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Paham insyaallah? Sehingga kata kunci belajar muamalah sebenarnya di ranah itu Pak. Silakan berinovasi, berkreasi, orang boleh membuat transaksi yang baru. Untuk menilai ini boleh ataukah tidak, dia harus memahami apakah ada salah satu dari 3 unsur ini ataukah tidak. Nah, di bagian akhir dari buku saya, Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram ya, kita sebutkan tentang bagaimana cara memahami 3 unsur ini. Yang pertama adalah dolim, yang kedua gharar, yang ketiga riba. Yang kami kasih judul memahami illah larangan jual beli. Jadi kalau ketemu illah ini, jual beli itu jadi terlarang. Kapan sebuah transaksi itu terhitung sebagai tindakan kezaliman? Apabila transaksi itu merugikan salah satu pihak pelaku akad dengan alasan yang tidak benar. Merugikan salah satu pihak pelaku akad dengan alasan yang tidak benar, maka transaksi itu zalim. Tapi kalau
tidak merugikan salah satu pelaku akad, namun ada sebagian yang merasa kalau ini zalim, itu belum bisa dinilai sebagai tindakan kezaliman. Karena standarnya bukan perasaan, tapi standarnya adalah aturan. Apakah di situ ada nilai kezaliman ataukah tidak? Sebagai contoh, sederhana saja. Poligami itu mendolimi istri atau tidak? Kok ragu jawabnya? Mendolimi atau tidak, Pak? Tidak ya? Tidak, baik. Tapi bagi sebagian wanita, ketika suaminya poligami, dia merasa apa? Didolimi. Perasaan ini salah atau benar? Lupa. Belum pernah praktek. Gimana? Perasaannya sah-sah saja, tapi belum tentu semua orang. Baik. Kalau orang yang berpoligami kemudian dia nggak adil dalam bagi jatah, kita bisa sebut dia zalim. Namun kalau masalah nikah lebih dari satu, hanya sebatas masalah ini, Allah halalkan dan Nabi SAW melakukannya, nabi-nabi masa silam juga melakukannya. Makanya ketika poligami ini diserang oleh orang-orang non-muslim, baik Yahudi maupun Nasrani, jawaban yang disampaikan oleh kaum muslimin, anggaplah kalian tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, sehingga kalian bisa menilai praktek beliau salah, misalnya, menurut penilaian non-muslim. Tapi Nabi kalian biasa silam, Nabi Daud istrinya lebih dari satu, Nabi Sulaiman istrinya banyak sekali ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2. Demikian pula nabi-nabi yang lain, mereka punya istri lebih dari satu. Nabi Yakub istrinya juga banyak, dan Bani Israel itu keturunan Yakub. Dan mereka akui keberadaan nabi-nabi ini. Sudah? Namun gak ada ceritanya mereka sebut kalau ini tindakan kezaliman. Baik. Maka penilaian sebatas perasaan itu tidak dijadikan sebagai acuan. Contoh dalam muamalah apa, Pak? Kalau nikah kan kita paham ya, dalam muamalah apa? Contohnya, misalnya tentang DP hangus. Menurut jumhur ulama ini boleh. Saya punya mobil, antum tertarik untuk beli, Anda tertarik untuk beli. Tapi karena Anda perlu mempertimbangkan jadi atau tidak dengan minta pendapat istri misalnya, Anda pasang DP 10 juta, harga mobil 100 juta, pasang DP 10 juta. Sudah, saya kasih waktu, Pak, saya kasih waktu sebulan ya Pak. Kalau enggak lanjut, akad saya batalkan. Baik, Anda dalam waktu 1 bulan enggak ada informasi apapun, enggak ada keterangan apapun. Hingga akhir bulan DP hangus. Sudah, DP hangus seperti ini disebut dengan bai urbun, jual beli urbun. Menurut jumhur ulama boleh. Menurut jumhur diperbolehkan. Bagi sebagian orang, loh saya kok DP saya hilang. Padahal saya tidak memanfaatkan apapun dari mobil itu. Aturannya demikian. Ini dolem kalau kayak gitu. Dolem kata siapa? Dolem menurut kamu, tapi tidak dolem menurut aturan. Dan pendapat yang kuat ini boleh, sehingga ketika DP hangus sebenarnya itu sama-sama berganti resiko. Yang bayar DP dia kehilangan uang 10 juta, yang punya mobil dia kehilangan kesempatan untuk menawarkan mobil itu selama 1 bulan. Sehingga dia tunda untuk memasarkan, dia tunggu sampai Anda bayar sampai lunas. Dan itu sebagai gantinya adalah DP-nya hilang. Nah, standar seperti ini tidak bisa dikembalikan kepada perasaan, tapi dikembalikan ke aturan. Nah, rincian itu telah ditulis oleh para ulama. Bagian mana yang dia masuk kriteria zalim, bagian mana yang tidak masuk kriteria zalim. Tayyib. Ada satu aturan yang disebut dengan menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Ahmad, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada 2 syarat dalam 1 transaksi. Yang itu dipahami oleh para ulama, salah satu maknanya adalah
menggabungkan dua akad dalam satu akad. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah orang melakukan akad satu, lalu dia melakukan akad dua. Akad satu ini akad utama, lalu dia melakukan akad dua sebagai syarat dari akad satu. Contoh, ada orang mau jual rumah, menawarkan ke Anda, Pak, saya butuh duit, saya mau jual rumah saya. Tapi bagi Anda juga nggak butuh rumah itu, cuman karena merasa kasihan, akhirnya Anda beli. Di saat yang sama Anda ingin memanfaatkan, baik, saya mau beli rumah kamu dengan syarat. Sehingga dia sampaikan begini, syaratnya adalah setelah saya beli, kamu wajib ngontrak di rumah itu minimal selama 5 tahun. Sehingga setelah saya beli, kamu harus tinggal di situ dengan akad apa? Sewa ya, dengan akad sewa, ngontrak. Minimal selama 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun, saya nggak mau. Akhirnya deal, harga rumah 500 juta, kontrakan per tahun 100 juta. Berarti di situ ada berapa akad? 2. Yang pertama apa? Yang kedua sewa. Akad yang kedua jadi syarat akad yang pertama. Akhirnya mungkin dia merasa saya butuh uang cepat. 500 juta enggak apa-apa, saya terima tunai. Kemudian nanti saya tinggal di situ dengan nyicil per tahun 100 juta. Berarti sebulan 10 juta dia bayar. Per tahun 100 juta. Ya kurang lebih 10 juta dia bayar. Dia bayar 10 juta per bulan. Dia harus sediakan segitu. Bagi dia yang penting saya dapat 500 juta. Itu kan sama seperti kredit di bank 500 juta, bayar 10 juta per bulan selama 5 tahun. Tapi akad seperti ini tidak boleh, karena jadinya menggabungkan dua akad dalam satu akad, dan ini masuk kriteria kedzaliman. Sehingga posisi orang yang dizalimi, sebenarnya sih saya mau jual rumah ini terus saya pindah. Tapi karena ini jadi syarat dan saya nggak ada pilihan yang lain, saya penuhi. Akhirnya dia di posisi dizalimi, sebab dia minta syarat yang tidak ada pilihan yang lain. Paham insyaallah? Baik. Secara khusus Nabi SAW melarang untuk transaksi utang dengan jual beli. Beliau SAW pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Artinya ada orang utang tapi disyaratkan jual beli. Contohnya kayak gimana Pak? Ini di pesisir pantai cukup banyak, di daerah pertanian juga banyak. Ada toke ngasih utangan ke nelayan. Kita kasih utang 10 juta. Udah? Tapi ada syaratnya. Nanti kalau kamu dapat ikan, kalau kamu dapat kepiting, wajib dijual ke tempat saya. Kalau kamu dapat misalnya seafood yang bisa diekspor, wajib dijual ke tempat saya. Nah, praktek itu berarti apa ini? Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Contoh yang lain, petani diutangi, tanam lombok, tanam jagung diutangi. Tapi ada syaratnya, panen wajib dijual ke tempat saya. Sehingga di situ menggabungkan antara akad dengan jual beli, dan Nabi SAW mengatakan la yahillu, tidak halal. Praktek ini cukup umum di masyarakat, menggabungkan dua akad dengan satu akad. Baik. Selanjutnya untuk masalah gharar. Gharar kata kuncinya adalah mengandung sisi ketidakjelasan dalam praktek akad yang dilakukan. Baik tidak jelas dari sisi harga, kejelasan objek, maupun metode akad. Ketika itu dilakukan jadinya gharar. Contohnya Pak, tidak jelas dari sisi objek dan metode akad. Misalnya jual beli peluang. Jual beli peluang itu jelas atau tidak? Peluang. Tidak jelas ya. Bisa dihitung secara matematis, tapi hasil akhir tidak jelas. Karena yang namanya peluang bisa untung bisa rugi ya.
ada peluang untung, ada peluang rugi. Sehingga ada sisi ketidakjelasan. Taib. Tapi peluang diperjualbelikan. Apa ada Pak memperjualbelikan peluang? Banyak sekali. Legal di negara kita. Bahkan banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Contoh, ada orang bayar premi. Nah, sudah tahu arahnya ya. Dia bayar premi. Pak, ini mobil, tolong diasuransikan 5 tahun. Preminya berapa? 3 juta. All risk. Bayar dia 3 juta. Untuk semua resiko di cover. Besar kecil. Sudah? Setelah bayar, akadnya 5 juta. Akadnya selama 5 tahun. Kalau terjadi kerusakan, ditanggung. Kalau nggak terjadi rusak, hangus 3 juta. Praktek ini apa Pak? Saat dia beli 3 juta, dia bayar 3 juta, hakikatnya dia sedang membeli peluang. Peluang apa? Peluang kecelakaan. Ada nggak yang bisa memastikan? Ya? Ada atau tidak? Tidak ada. Lalu kemudian taruhannya tadi, kalau kemudian ini nggak pernah ada resiko sama sekali selama 5 tahun, 3 juta hangus. Berarti kan selama 5 tahun dia beli peluang. Praktek ini adalah praktek goror. Di masa Nabi SAW ada orang yang jualan janin yang masih ada di kandungan. Murah harganya. Normal kalau lahir harganya misalnya 3 dinar. Karena ini belum lahir harganya cuma 2 dinar. Sehingga lebih murah. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Baik. Dan masih banyak praktik yang lainnya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena di situ sifatnya ada peluang. Ini kan nggak bisa dipastiin ya. Nanti apakah lahir selamat atau lahir mati. Makanya nggak boleh ditransaksikan. Dan di masyarakat kita yang dijadikan objek peluang. Ada orang yang dia asuransi jiwa, all risk, mau sakit, kecelakaan, semuanya akan ditanggung. Per tahun bayar berapa? Per tahun 1 juta. Pak, per tahun 1 juta. Tapi di sini ada beberapa tingkatan klaim. Sakit ringan, klaimnya minimal 5 juta. Sakit agak berat, maksimal 10 juta. Patah tulang 100 juta, pecah kepala 500 juta. Mati 700 juta. Pilih yang mana? Pilih mana Pak? Tapi kayak gitu ditransaksikan Pak. Sekarang kan asuransi itu Masya Allah ya, bagian yang terkecil saja diasuransikan. Asuransi kaki coba. Pemain bola itu kan yang diasuransikan apa? Kakinya. Nanti pemain bulu tangkis yang diasuransikan tangannya. Petinju itu yang diasuransikan apanya? Kepalanya ya. Jadi aneh banget ini orang. Tapi Pak itu kan dalam rangka untuk jaga-jaga ya. Karena yang namanya biaya kesehatan itu mahal. Jadi kalau nggak seperti ini, nanti kita akan terbebani dengan biaya pengobatan dan kita tidak mampu. Makanya caranya seperti ini. Ini bagian dari ikhtiar. Ya betul, Anda boleh berikhtiar, tapi jangan melanggar yang dilarang oleh syariat. Ini haram. Karena di situ mengandung unsur goror, ketidakjelasan yang besar. Hukumnya dilarang. Silahkan berikhtiar tapi cari yang mubah dan halal. Bukan berikhtiar dengan sesuatu yang dilarang. Terus siapa yang akan menutupi kebutuhan kami dalam berobat kalau kita tidak punya dana untuk itu? Jawabannya sederhana seperti ini ya. Apakah ada jaminan pengobatan yang semakin mahal pasti sembuh? Ada jaminan Pak? Nilai kesembuhan sebuah penyakit berbanding lurus dengan nilai mahalnya pengobatan. Ada Pak? Enggak ada ya? Ini kan tidak berbanding lurus. Dan enggak ada dokter yang punya teori kayak itu, enggak ada.
Makanya kadang ada orang yang dia dikasih tawaran oleh dokter, Mas, ini kami harus melakukan tindakan ini, habis sekian. Pasien dikasih pilihan, keluarga pasien dikasih pilihan. Pasien yang ngerti tahu, Pak kayaknya saya nggak butuh ini, coret, nggak butuh semuanya. Ada salah satu teman ya, beliau itu berobat di sebuah rumah sakit yang cukup mewah di Jogja. Rumah sakit ini terkenal paling mahal di Jogja. Mondok tinggal di rumah sakit itu selama 3 hari, berkali-kali cek darah, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sama ibunya karena sudah kesel di sini kok nggak ada perubahan, dibawa pulang. Di rumah cuman diantar Pak ke mantri Pak. Sama mantri diperiksa sekali, kasih obat tipes, pulang sembuh. Masya Allah ya. Mantri itu cuman dibayar 50.000 Pak. Padahal dari rumah sakit itu sudah habis ya sekitar 7 juta atau 8 juta untuk waktu 3 hari. Ada juga yang berkali-kali datang dari dokter ke dokter nggak sembuh-sembuh. Begitu pulang dikasih jamu gendong, mari Pak, sembuh. Makanya tidak ada istilah semakin mahal pengobatan semakin menyembuhkan, tidak ada. Karena kesembuhan ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Dan Allah memberikan kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Sebagaimana dalam aturan syariat tidak ada yang melebihi dari kemampuan mereka. Ketika menanggung takdir yang menurut manusia itu takdir yang enggak baik baginya, tidak melebihi dari kemampuan mereka. Allah kasih ujian kepada kita sesuai dengan tingkatan kita. Maka kalau orang enggak bisa dia menjangkau kemampuan sampai level 10 misalnya, kemampuan dia hanya di level 5, Allah kasih takdir ujian hanya setingkat itu, sesuai kemampuannya. Berarti jadinya gimana Pak? Kalaupun sakit, ingat yang menyembuhkan Allah bukan manusia. Lakukan upaya yang bisa Anda jangkau sesuai dengan nilai kemampuan. Sehingga tidak perlu dengan konsep seperti ini sampai harus memaksakan diri dengan melakukan transaksi haram, baik dengan transaksi riba maupun dengan cara gharar seperti yang tadi disampaikan. Baik. Dan namanya orang ketika mengalami resiko, sebenarnya kalau kita mengalami resiko, siapa yang harus menanggung? Siapa yang harus menanggung? Kita sendiri. Jangan kau minta orang lain. Begini Mas ya, saya akan melakukan perjalanan. Nanti kalau saya kecelakaan, kamu yang harus nanggung saya. Lu ngapain saya nanggung kamu? Kalau saya kecelakaan, saya nanggung diri saya sendiri. Kalau kamu kecelakaan, tanggung kamu sendiri. Masing-masing punya resiko, ditanggung sendiri. Jangan minta orang lain suruh nanggung, tapi kamu tak bayar. Nah, bayarnya ini jadi masalah. Jadinya akad yang enggak jelas. Kalau ada resiko ditanggung, enggak ada resiko bayarnya hilang. Ini yang disebut dengan gharar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian satu lagi yaitu riba. Riba ini terjadi pada transaksi keuangan. Seperti utang dengan adanya kelebihan saat pelunasan. Kemudian tukar menukar uang tapi tidak tunai. Dan seterusnya. Dan ada satu buku khusus yang kami tulis, tebalnya kurang lebih sama dengan buku ini ya, dengan judul Ada Apa Dengan Riba. Mungkin ada sebagian jamaah yang sudah punya buku itu. Dan dalam buku itu kami jelaskan tentang batasan riba, macam-macam riba yang waktunya tidak cukup kalau hanya disebutkan secara ringkas. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Sewa alat bayarnya bulanan. Kalau telat mengembalikan
kena denda. Termasuk riba atau bukan? Dendanya itu sesuai dengan lama dia telat. Misalnya begini, saya sewa mobil sehari 300.000 ya. Ternyata telat mengembalikan, sampai 1,5 hari baru saya kembalikan. Akhirnya oleh pemilik rental saya dikasih denda, jadinya 450.000. Berarti yang 150.000 itu sebenarnya adalah tambahan dari biaya sewa karena saya telat mengembalikan. Kalau seperti ini yang terjadi, insya Allah tidak masalah. Sehingga tidak ada riba di sini. Sama sebagaimana ada orang yang dia kontrak rumah. Kontrakan habis akhir Desember. Tapi dia belum nyari kontrakan yang baru. Sehingga dia masih tinggal di situ sampai akhir Januari. Biaya kontrakan 12 juta. Akhirnya oleh pemilik kontrakan, "Mas, karena kamu tinggal di sini sebulan, maka tak kenakan biaya 1 juta untuk bulan Januari ini." Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Sehingga sebenarnya itu bukan denda atas keterlambatan bayar, tapi denda sebagai tambahan masa sewa. Insya Allah tidak masalah. Namun kalau barang sudah dikembalikan, misalnya barang saya kembalikan, saya punya kewajiban untuk bayar 300.000. Tapi belum saya bayar. Sampai akhirnya tertunda hingga besok. Saya baru bayar. Lalu saya dikenakan denda. Ini harganya 300.000 karena kamu telat bayar, maka sekarang kamu kena denda 10%. Jadi bayar 330.000. 30.000 ini riba. Karena hakikatnya adalah denda utang. Wallahu a'lam. Ini saya lepas saja ya, biarin aja. Nah. Apakah boleh menahan uang warisan karena ada kekhawatiran uangnya akan digunakan untuk menikah lagi oleh orang tuanya? Sementara anak-anaknya masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya sekolah sampai nanti dewasa. Baik, mungkin ini begini ya, ada suami istri, suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, lalu di situ ada istrinya dan anak-anaknya. Kemudian warisannya dikuasai oleh keluarga suami. Mungkin gambarnya demikian. Jawabannya, uang warisan ini yang menjadi hak istri wajib dikembalikan, wajib diserahkan kepadanya. Nilainya 1/8 dari total harta peninggalan suami. Masalah apakah nanti mau dipakai untuk nikah lagi, dipakai untuk umroh, dipakai untuk biaya-biaya yang lain, itu bukan urusan keluarga suami. Dan terkait posisi anak yang masih kecil-kecil, mereka butuh biaya, diambilkan dari nilai 7/8 yang menjadi hak mereka. Diambilkan dari nilai 7/8, sisa dari warisan ibunya, dari warisan istri. Paham ya? Sehingga hak anak ini yang dijaga. Lalu mereka menggunakan biaya pendidikan dari warisan 7/8 tadi. Sehingga tidak mengganggu jatah warisan ibunya. Ini agar kita tidak termasuk mendolimi orang lain, karena siapapun yang berhak untuk mendapatkan warisan, dia berhak untuk dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara saya menggadaikan surat rumahnya dan surat BPKB mobil, sampai sekarang belum ditebus. Sedangkan uang itu uang itu saya memakai buat keperluan yang lain. Apakah batas waktu untuk barang yang digadaikan? Karena menjual juga gak laku-laku. Nah, kalau dari sisi akad ketika gadai itu tidak ada bunganya, sehingga misalnya Anda utang senilai 100 juta, menggadaikan sertifikat rumah dan BPKB mobil
dan nanti bayarnya juga tetap 100 juta. Praktek seperti ini pegadaian yang boleh karena nggak ada unsur riba. Tidak ada tambahan dari transaksi apa? Utang. Tapi kalau ada tambahan dari transaksi utang, Anda harus batalkan sejak sekarang. Sampaikan kepadanya, transaksi kita batalkan, duit akan saya kembalikan, barang akan saya tarik, dan saya minta nggak ada bunga sama sekali. Cuman Anda harus menyiapkan amunisi, duit 100 juta disiapin. Nah masalahnya objeknya belum laku. Terus gimana caranya kalau objeknya nggak laku-laku seperti ini? Solusi yang paling mudah secara teori, prakteknya wallahu a'lam. Anda bisa cari muhsinin, orang yang kaya, yang dermawan, yang kira-kira mau bantu. Sampaikan kepadanya kondisi Anda saat ini peralihan barang gadai dari lembaga tadi ke pribadi yang memberikan pinjaman. Kalau itu bisa dilakukan tanpa ada bunga, walhamdulillah. Pak, zaman sekarang apa ada yang kayak gitu, Pak? Orang yang ngasih utang tanpa bunga padahal baru kenal sekali. Gak nemu ya? Gak nemu. Terus solusinya bagaimana? Jadikan ini sebagai beban sosial. Kalau sudah jadi beban sosial, secara umum akan lebih ringan. Nah masalahnya lembaganya tidak ada. Di Yogyakarta alhamdulillah kami ada. Di Yogyakarta, dan hanya berlaku untuk wilayah Jogja. Ada sebuah komunitas yang kami beri nama IBR, Indonesia Bersih Riba. Memberikan talangan kepada orang yang punya masalah utang. Lalu dia ingin menyelesaikan, sementara dia nggak punya dana. Maka kami kasih talangan dan nanti mereka nyicil ke kami, ke IBR, dengan agunannya dipindahkan ke tempat kami tanpa ada bunga. Misalnya dia nutupi di bank 100 juta tapi nggak sebesar itu ya, rata-rata cuma di bawah 30-an. 30 juta, 20 juta ditutupi, nanti dia nyicil ke kami, agunannya ada di tempat kami dan nggak ada bunga untuk di tempat kami di IBR. Dan itu solusi yang bisa kami sarankan agar kaum muslimin melakukan ta'awun. Untuk misalnya satu komunitas jamaah Masjid Nurullah Kalibata. Ada berapa orang Pak jamaahnya? Yang asli Kalibata, yang tinggal di sini. Ada berapa orang? Kok saling tolak-tolak? Berarti nggak pernah didata? Nggak pernah didata? Pernah? Berapa kira-kira? 300 ada? Berapa? Masya Allah. Saya masih ingat waktu khutbah Idul Adha ya, di lapangan Kalibata ya. Di mana? Di hutan ya, di hutan apartemen. Masya Allah banyak sekali, Muslim semua. Karena Muslim nggak ikut toh? Muslim semua. Saya yakin mereka rata-rata punya mobil, meskipun kredit belum lunas ya. Andaikan potensi 500 KK berarti ya. Bukan 500 orang kan? 500 KK ya. 500 KK khusus di Kalibata City saja. Mari kita saling ta'awun. Per orang misalnya 2 juta saja. Dapat duit berapa Pak? 1 M. Udah? 1 M. Nilai 1 M dikelola oleh lembaga tertentu untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Ada yang dia butuh misalnya biaya pendidikan, daripada saya utang bank riba, utang ke sini. Tetap ada jaminan, tetap ada tim verifikasi, sistem keamanannya dijaga. Tapi utangnya tanpa bunga. Sehingga dari sini utang bayar. Nanti setelah ini lunas, orang lain ikut utang. Bergilir seperti itu. 2 juta ini bisa menjadi wakaf produktif. Bernilai pahala tanpa mengurangi harta. Sampai akhir masa kontrak utang, misalnya kontraknya minimal 2 tahun, 2 juta untuk 2 tahun, kembalikan kepada jamaah. Mungkin ada yang mau memperpanjang, silahkan. Nanti diterbitkan surat utang. Jadi ngasih utang 2 juta, terbit surat utang, kumpul duit itu.
Nah, kami di Jogja mempraktikkan kayak gitu dengan memanfaatkan jamaah kajian Rabu pagi. Alhamdulillah cukup membantu kaum muslimin yang membutuhkan biaya-biaya yang tidak terduga, termasuk juga melunasi leasing-leasing yang belum kelar, sehingga mereka tidak semakin lama terjerat dalam dunia riba. Semoga bisa dipraktikkan di sini. Cuman tolong nanti kalau di sini kan lebih ketat, artinya pantauannya lebih detail ya. OJK, pantuan OJK, pantuan dinas-dinas yang lain. Mungkin bisa dibentuk skema koperasi atau yang lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya berjualan dengan cara online di grup WhatsApp dengan menawarkan barang dagangan orang lain? Jadi setelah ada yang pesan dengan saya barang tersebut, baru saya belikan lalu menggunakan uang saya. Setelah itu baru diantarkan ke pemesan dan pemesan bayar ke saya dengan harga jual dari saya. Baik, insya Allah boleh dengan syarat begini. Waktu Anda janjian dengan calon konsumen ya, saya sebut calon konsumen. Waktu Anda janjian dengan calon konsumen itu tidak mengikat sama sekali. Anda menawarkan misalnya barang milik teman apa sih? HP misalnya. Atau buku, Anda tawarkan. Si A tertarik untuk beli. Setelah tertarik, deal-dealan harga. Ketemu harganya 3 juta HP. Sudah? Lalu Anda belikan ke tempat yang lain. Kula dapat harga 2,5 juta. Setelah Anda beli barang sampai di tempat Anda antarkan ke si A. Nah, ini si A berhak untuk tidak jadi beli. Kok bisa, Pak? Kan tadi sudah janjian. Karena kan si A belum akad, akadnya baru sekarang. Dan kalau akadnya baru sekarang, berarti mau beli maupun tidak, si A berhak untuk menentukannya. Kalau Anda maksa dia beli, berarti di situ Anda melakukan akad sebelum memiliki barang. Dan menjual barang yang belum dimiliki melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Wallahu alam. Jadi ada 2 tahap di situ ya. Rencana akad sampai Anda punya barang dan melakukan akad setelah Anda punya barang. Nah, ketika melakukan akad dengan si A dikasih kebebasan antara lanjut atau tidak jadi akad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memperjualbelikan nilai mata uang dunia dan nilai emas dunia di pasar modal? Nilai mata uang dan nilai emas di pasar modal sifatnya fluktuatif atau tidak? Fluktuatif. Apa yang dipermainkan di situ? Pak, duit saya dipasang di situ. Ketika naik maka saya untung, ketika turun saya rugi. Kalau fisiknya tidak ada, nggak boleh. Lain kalau Anda punya fisiknya, saya mau beli dolar, Anda tukar itu rupiah, dapat sekian lembar dolar, fisiknya ada, terus disimpan. Ini naik, lalu Anda lepaskan fisiknya, ditukar lagi ke rupiah, dapat untung, rupiah Anda bertambah, insya Allah tidak masalah. Emas juga sama, Anda beli di Antam misalnya, atau di teman yang jual, lalu fisiknya Anda dapatin, Anda simpan, saat harga emas naik dilepas, Anda untung, silahkan. Beda? Tapi kalau tidak ada fisiknya, itu kan seperti rupiah yang digantung lalu dikonversi. Emas goib. Goib atau virtual? Goib ya. Dikonversi, duit Bapak sekian puluh juta jadi emas tapi virtual. Sebenarnya emasnya tidak ada, virtual. Lalu dari grafik emas naik. Ini kalau dikonversi lagi ke rupiah, anggaplah dari 10 juta naik jadi 11 juta. Yang 1 juta itu duitnya siapa? Duitnya siapa? Hah? Nah, praktek seperti ini jadinya seperti menukar 10 juta dengan 11 juta dilakukan secara
tertunda, dan ini masuk dalam kategori riba nasiah dan riba fadl. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja, karena hakikatnya adalah dirham ditukar dengan dirham sementara bahan makanannya tidak ada. Baik. Apa hukum bekerja sama di rumah sakit bekerja di rumah sakit yang bekerja sama dengan asuransi konven? Job desk-nya menghitung diskon kerjasama. Oh, Masya Allah. Input dan maintain diskon dan harga kesepakatan. Kalau Anda berada di posisi yang tidak bersinggungan dengan pihak asuransinya, insya Allah tidak masalah. Tapi job desk Anda ada di posisi itu, menghitung diskon kerjasama rumah sakit dengan asuransi, input dan maintain diskon, dan harga kesepakatan dengan asuransi. Jadinya kami mengkhawatirkan masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Sehingga kalau mau bertahan silahkan minta untuk dialihkan tugas. Saya akan bekerja di sini tapi mohon maaf sekali ya Pak Manajer, tolong saya dialihkan ke tempat yang lain. Kalau enggak nanti saya bolos. Dan kuat-kuatan bertahan ya. Karena seorang muslim dia menyadari hidup tidak sekali, akan ada hisab dari setiap amal yang kita lakukan. Dan ketika orang meleset dalam hal ini, bisa jadi dia terkena efek samping padahal itu tidak menambah rizki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah menyuruh kita makan dan minum yang halal dan baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah penyedap rasa untuk makanan dan bahan pengembang pembuat kue termasuk makanan yang baik? Apa boleh dikonsumsi? Kayaknya ini pertanyaan salah alamat mungkin ya. Maksud saya tanyakan ke dokter ya. Kalau menurut mereka ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, maka hukum asalnya mubah. Dan setiap makanan yang halal itu hukumnya boleh dikonsumsi selama tidak membahayakan bagi manusia. Ada yang halal tapi membahayakan bagi manusia, maka tidak boleh dikonsumsi karena ini membahayakan. Contohnya, sebagian orang gak kuat minum es. Kalau dia minum es langsung demam. Yo jangan minum es, nanti tidak demam. Beberapa orang yang dia kena kolesterol, ada makanan yang pantangan ya, kena gula dan seterusnya. Karena Nabi SAW memberikan batasan la darara wala dirar, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjualan emas, ingin tahu cara mempraktekkan akad salam harus bagaimana? Emas nggak boleh pakai akad salam. Emas, perak tidak boleh menggunakan akad salam karena disyaratkan tunai dari tangan ke tangan. Jika ada penundaan masuk dalam kategori riba nasiah. Dan salam itu pasti ada penundaan. Uangnya tunai, emasnya menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya saudara perempuan 5 orang, termasuk saya. Dan masih ada ibu yang sudah berusia kurang lebih 100 tahun. Pikun ya. Kakak dan adik saya tidak punya suami, tapi ada hartanya berupa 1 rumah dan 1 mobil. Seandainya salah satu dari saudara saya itu wafat, apakah yang berhak dapat warisannya atau lebih baik dikemanakan hartanya? Nah, orang yang dia nggak punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal dan nggak punya anak, baik setelah menikah maupun karena belum menikah, itu disebut oleh Allah sebagai kalalah. Allah Ta'ala berfirman di ujung surat An-Nisa,
yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah wahai Muhammad, qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalalah itu dari kata iklil. Iklil artinya mahkota. Karena mahkota itu mengitari kepala, sehingga dia disebut kalalah karena ahli warisnya hanya ada di sebelah kanan dan kirinya, yaitu saudara. Atas enggak ada, bawah enggak ada. Orang tua sudah meninggal, anak enggak punya. Ya. Allah jelaskan qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalau ada orang yang meninggal sementara dia enggak punya anak, maka saudara perempuannya mendapatkan setengah dari warisannya. Kemudian Allah rinci hak para saudara ketika orang itu meninggal enggak punya anak dan orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena itu kalau dari sisi aturan ini, ketika saudara Anda yang enggak menikah tadi meninggal, maka warisannya jatuh ke tangan saudara-saudaranya yang lain, yaitu para saudara perempuannya. Dan di situ kalau misalnya Anda mau ngasihkan ke masjid sebagian dan seterusnya, kembali kepada keinginan dari pihak ahli waris. Kalau ahli waris setuju mau saya wakafkan atas nama mayit, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.